يصطفون يوم الموقف في الصفوف الأولى من أهل الجنة، ولقال حقيقة الهوى هو الميل إلى الباطل، وهذا خلق النفس الأمارة في أصلها غالبا، فيتطبب ليعالج حتى يشفى من هذه العلة وتحل الصحة محل المرض. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang dilahirkan pada hari Senin 27 Mei 1963 Masehi dalam kalender Hijriah 4 Muharram 1383. Beliau adalah seorang ulama dunia era modern. Habib Umar kini tinggal di Tarim, Yaman, di mana beliau mengawasi perkembangan Dar Al-Mustafa dan berbagai sekolah lain yang telah dibangun di bawah manajemennya. Beliau terlahir di Tarim, Hadramaut. Kota itu adalah salah satu kota tertua di Yaman. Beliau telah mampu menghafal Al-Quran pada usia yang sangat muda dan juga menghafal berbagai teks inti dalam fikih, hadis, bahasa Arab, dan berbagai ilmu-ilmu keagamaan yang membuatnya termasuk dalam lingkaran keilmuan yang dipegang teguh oleh begitu banyak ulama-ulama tradisional seperti Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Shihab dan Al-Sheikh Fadl Bafadl, serta para ulama lain yang mengajar di Ribat Tarim. Beliau pun mempelajari berbagai ilmu termasuk ilmu-ilmu spiritual keagamaan dari ayahnya yang meninggal syahid, yakni Al-Habib Muhammad bin Salim, yang darinya didapatkan cinta dan perhatian yang begitu mendalam pada dakwah dan bimbingan atau tuntunan keagamaan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya begitu memperhatikan sang Habib Umar kecil yang selalu berada di sisi ayahnya di dalam lingkaran ilmu dan zikir. Akan tetapi secara tragis, ketika Al-Habib Umar sedang menemani ayahnya untuk sholat Jumat, ayahnya diculik oleh golongan komunis dan sang Habib Umar kecil sendirian pulang ke rumahnya dengan membawa syal milik ayahnya, dan sejak saat itu ayahnya tidak pernah lagi terlihat. Ini menyebabkan sang Habib Umar muda menganggap bahwa tanggung jawab untuk meneruskan perjalanan yang dilakukan ayahnya dalam bidang dakwah, seperti seakan-akan syal sang ayah menjadi bendera yang diberikan kepadanya di masa kecil sebelum beliau wafat dalam keadaan syahid. Sejak saat itu, bendera perjuangan untuk meneruskan perjalanan sang ayah dikibarkan tinggi. Beliau memulai secara bersemangat perjalanan penuh perjuangan, mengumpulkan orang-orang, membentuk majelis-majelis dengan diiringi dakwah. Perjuangan dan usahanya yang keras demi melanjutkan perjalanan ayahnya mulai membuahkan hasil. Kelas-kelas mulai dibuka bagi anak muda maupun orang tua di masjid setempat, di mana ditawarkan berbagai kesempatan untuk menghafal Al-Quran dan untuk belajar ilmu-ilmu tradisional. Habib Umar sesungguhnya telah benar-benar memahami kitab suci, sehingga beliau telah diberikan sesuatu yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun usianya masih muda. Hal ini mulai mengakibatkan kekhawatiran akan keselamatannya dan akhirnya memutuskan untuk mengirimnya ke kota Al-Baida yang terletak di tempat yang disebut Yaman Utara, dengan menjadikannya jauh dari jangkauan mereka yang ingin mencelakai sang Habib Umar muda. Di sana beliau memulai babak penting baru dalam perkembangannya, masuk sekolah ribat di Al-Baida. Habib Umar mulai belajar ilmu-ilmu tradisional di bawah bimbingan ahli dari Yang Mulia Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar, dan juga di bawah bimbingan ulama mazhab Syafi'i Al-Habib Zain bin Sumaid. Janjinya terpenuhi ketika akhirnya beliau ditunjuk sebagai seorang guru tak lama sesudahnya. Beliau juga terus melanjutkan perjuangannya yang melelahkan dalam bidang dakwah. Kali ini tempatnya adalah Al-Baida dan kota-kota serta desa-desa di sekitarnya. Tiada satupun yang terlewat dalam usahanya untuk mengenalkan kembali cinta kasih Allah dan Rasul ke dalam hati sanubari mereka semua. Kelas dan majelis didirikan, pengajaran dimulai dan orang-orang dibimbing. Usahanya yang demikian gigih menyebabkannya kekurangan tidur dan istirahat, namun mulai menunjukkan hasil yang besar bagi mereka yang tersentuh dengan ajaran Habib Umar, terutama para pemuda yang sebelumnya telah terjerumus dalam kehidupan yang kosong dan dangkal, namun kini telah mengalami perubahan mendalam, sehingga mereka sadar bahwa hidup memiliki tujuan. Mereka bangga dengan identitas baru mereka sebagai Muslim, mengenakan sorban atau selendang Islam, dan mulai memusatkan perhatian mereka untuk meraih sifat-sifat luhur dan mulia dari sang baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lama setelah itu,
Beliau melakukan perjalanan melelahkan demi melakukan ibadah haji di Mekah dan untuk mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dalam perjalanannya ke Hijaz, Habib Umar diberkahi kesempatan untuk mempelajari beberapa kitab dari para ulama terkenal di sana, terutama dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Saqqaf yang menyaksikan bahwa di dalam diri Habib Umar muda terdapat semangat yang penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan sungguh-sungguh tenggelam dalam penyebaran ilmu dan keadilan terhadap sesama umat manusia sehingga beliau dicintai oleh Al-Habib Abdul Qadir. Al-Habib Abdul Qadir adalah salah satu seorang guru besarnya. Begitu pula Habib Umar diberkahi untuk menerima ilmu dan bimbingan dari kedua pilar keadilan di Hijaz, yakni Al-Habib Ahmed Masyur Al-Haddad dan Al-Habib Attas Al-Habasi. نفوسنا في محو الرذائل وجلب الفضائل مثل أي بدن اعتل بعلة وأصيب يتبوى ذروة الوجهة إلى الله من أمته عدد يصطفون يوم الموقف للإنسان، فأما الأصل فهو الشهوة والغضب، هذا أصل الهوى.